Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang kepemilikan, yang mana akan fokus membahas tentang akad dan ihya'ul mawad. Definisi dari akad yaitu ijab dan qabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Dasar hukum dari akad yaitu berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selanjutnya unsur dari akad. Ini ada 4 hal. Yang pertama adalah sigot. Sigot yaitu ijab dan qabul, yang mana menunjukkan keinginan pelaku akad untuk melangsungkan akad, baik dengan cara ucapan, pekerjaan, isyarat, dan tulisan. Yang kedua unsur dari akad yaitu adanya akid, orang yang melakukan akad. Jadi mustahil seandainya ijab dan qabul itu tanpa adanya akid atau orang yang melaksanakan ijab dan qabul. Jadi akid itu adalah orang yang merealisasikan akad atau pelaku akad. Selanjutnya yang ketiga unsur akad adalah harus ada ma'qud alaih, yaitu objek akad. Nah, objek akad ini ada kalanya bisa berupa barang seperti dalam akad hibah atau akad pemberian, atau bisa juga bisa berupa selain barang, yaitu seperti mempelai wanita dalam akad pernikahan, atau bisa juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah atau persewaan. Selanjutnya tujuan dari akad. Nah, tujuan dari akad itu tergantung dari macam atau bentuk akad itu sendiri. Untuk macam-macam akad ini ada beberapa hal. Ada yang berdasarkan objek akad, ada aqdun maliyun dan aqdun ghairu maliyin. Kemudian berdasarkan boleh digagalkan atau tidak, yaitu ada akad lazim dan akad jaiz. Kemudian berdasarkan adanya imbalan atau tidak, yaitu akad muawadah dan akad tabarruk. Selanjutnya berdasarkan terpenuhi syarat dan rukunnya, ada akad sahih dan akad fasid. Yang terakhir berdasarkan adanya batas waktu atau tidak, yaitu akad mu'aqad dan akad mutlak. Masing-masing akad ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang pertama adalah akad berdasarkan objek. Ada 2 ya, yang pertama adalah aqdun maliyun, yang kedua adalah aqdun ghairu maliyin. Nah, aqdun maliyun ini objeknya adalah berupa harta, contohnya seperti jual beli. Sedangkan aqdun ghairu maliyin adalah akad yang objeknya selain harta, yaitu contohnya adalah akad wakalah. Karena dalam wakalah ini objeknya adalah perbuatan yang diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidaknya. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah akad lazim, yang kedua adalah akad jaiz. Nah, untuk akad lazim itu akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak. Contohnya adalah akad sewa menyewa. Jadi ketika akan digagalkan, maka harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian akad jaiz, yaitu akad yang boleh digagalkan secara sepihak. Contohnya adalah akad jual beli, yang mana pembeli bisa membatalkan jual belinya dengan cara khiyar. Nah, khiyar itu seperti yang sudah dijelaskan, khiyar adalah memilih untuk meneruskan atau menggagalkan jual beli. Selanjutnya akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak, yaitu terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah akad muawadah,
Kemudian akad tabaru. Nah, akad muawadhah adalah akad yang terdapat imbalan di dalamnya. Contohnya adalah jual beli, yaitu menyerahkan uang dan juga menyerahkan barang. Jadi ada imbal baliknya, ada imbalannya. Kemudian akad tabaru yaitu akad yang tidak terdapat imbalan. Contohnya adalah dalam akad hibah. Nah, seseorang memberikan hartanya dengan cuma-cuma untuk mengharapkan ridha Allah. Jadi tidak ada imbalan dari orang yang menerima hibah. Selanjutnya akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya. Ini ada dua. Yang pertama adalah akad sahih, kemudian akad fasid. Nah, untuk akad sahih adalah akad yang semua akad dan rukunnya, syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi dikatakan dengan akad yang sahih atau sah. Contohnya adalah jual beli yang sah. Selanjutnya akad fasid adalah akad yang tidak terpenuhi sebagian atau semua syarat dan rukunnya. Contohnya adalah jual beli yang tidak sah. Selanjutnya akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah mu'aqad, yang kedua adalah mutlak. Yang pertama, akad mu'aqad, yaitu akad yang ditentukan batas waktunya. Contohnya adalah sewa menyewa. Sedangkan akad mutlak yaitu akad yang tidak ditentukan batas waktunya. Contohnya adalah wakaf. Nah, wakaf ini ketika barang sudah diwakafkan maka tidak dibatasi dengan waktu atau istilahnya selamanya. Kemudian juga akad nikah. Akad nikah ini juga tidak dibatasi oleh waktu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan Ihya'ul Mawad. Secara bahasa, ihya itu adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan mawad secara bahasa adalah lahan yang mati. Nah, selanjutnya Ihya'ul Mawad berarti mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Nah, hukum Ihya'ul Mawad adalah sunnah. Maka setiap orang Islam dianjurkan menghidupkan lahan mati, baik di daerah Islam atau di selain daerah Islam. Dalil dari Ihya'ul Mawad adalah hadis riwayat Tabrani yang berbunyi al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Bumi adalah bumi Allah, hamba-hamba adalah hamba-hamba Allah. Barang siapa membuka lahan mati, maka menjadi miliknya. Ini adalah dalil dari Ihya'ul Mawad. Selain itu ada juga dalil dari hadis riwayat Nasai, ada juga dari hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya macam-macam lahan. Nah, lahan ini menurut Imam Zarkasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lahan mamlukah, yaitu lahan yang dimiliki oleh seseorang baik dengan cara pembelian atau hasil dari pembelian orang lain. Selanjutnya yang kedua adalah mahbusah, yaitu lahan yang tidak bisa dimiliki baik karena terikat dengan kepentingan umum seperti jalan raya dan masjid atau kepentingan individu seperti barang wakaf. Selanjutnya munfakah. Lahan munfakah yaitu lahan yang tidak terikat dengan kepentingan umum atau kepentingan individu, yakni lahan mati yang bisa dimiliki dengan cara Ihya'ul Mawad. Nah, rukun Ihya'ul Mawad itu ada tiga. Yang pertama adalah muhyi, kemudian muhya, kemudian yang ketiga adalah ihya. Muhyi adalah orang yang melakukan Ihya'ul Mawad, sedangkan muhya adalah lahan mati yang akan diolah. Kemudian yang ketiga adalah ihya, yaitu upaya mengolah lahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.